seperti hari Minggu kemarin yang Bu Efraim nyanyikan. Saat ku masuk ke dalam hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita naikkan pujian ini dari awal, saudara. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa
Haleluya. Engkau selalu baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik dalam Bagi malam hari ini, terima ucapan syukur bagi Engkau Allah yang Engkau Allah yang mengajaib. Engkau yang tiada pernah berkesudahan kasih setiamu selamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan atas segala kecukupan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-berkat Kau yang limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk segala pemeliharaan-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Bahkan Tuhan karya keselamatan bagi kami Tuhan yang Kau berikan dengan cuma-cuma. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Engkau mati di kayu salib bagi kami. Engkau bangkit kembali bagi kami. Bahkan Engkau naik ke surga dan mengirimkan Roh-Mu bagi kami Tuhan sebagai penolong penghibur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami satu detik pun dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah Tuhan melupakan kami. Oh, mata-Mu selalu tertuju pada kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami melihat Tuhan, keluarga kami kondisi sehat, kami mengucap syukur. Jemaat-jemaat sehat kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau selalu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami tahu Tuhan tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Itu semuanya Tuhan Engkau izinkan terjadi Tuhan. Supaya kami tahu Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau menunjukkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Setiap musim Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami mau sharing Tuhan kakak kami ya Bapak. Engkau memberkati kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Yang hadir di rumah-rumah menyediakan waktu, meluangkan waktu malam hari ini untuk bersimpuh di hadapan-Mu Tuhan. Untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau memperhitungkan itu semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Berkati kami Tuhan yang telah setia ini ya Bapak. Berkati kami Tuhan yang selalu meluangkan waktu bagi Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, waktu ini Engkau juga yang memberikan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati berbicaralah Roh Kudus malam hari ini lebih dalam lagi Tuhan melalui kakak sharing ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menolak Tuhan kuasa kegelapan yang berusaha mencuri berkat-Mu malam hari ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus.
Tubuh kami yang lelah, Engkau segarkan kami kembali, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami serahkan, Tuhan, sharing kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Silakan Ibu Efraim untuk memimpin sharing malam hari ini. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ada siapa aja di sana? Ada keluarga Mbak Mas Yogi enggak? Tadi sudah ada, udah keluar lagi. Tadi ada? Ada. Wandi ada? Ada. Wandi. Oh iya, selamat malam kok. Malam. Nopi di sana sama Pak Menus? Ada Ibu Menus? ada tamu. Ada Ketemu. kita. Oke. Kita mulai ya saudaraku ya. Amin. Firman kemarin sungguh luar biasa ya saudaraku. Masih ada yang ingat judul? Tidak ada yang bisa ingat judulnya, saudaraku. Judul kemarin itu yang saya ingat itu proyek pembangunan seumur hidup. Oh iya. Itu yang akan kita bahas itu dari 1 Korintus 3. Apa ada yang menarik buat saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus? Saya mulai dari keluarga saya dahulu ya saudaraku, soalnya anak-anak ini kayaknya ada PR-nya. Amin. Kayaknya. Dimulai dari Abang Paim. Mana yang menarik Abang? Halo. Halo. Yang menarik buat saya waktu khotbahnya tulang itu kemarin itu tulang bilang yang pertama itu proyeknya itu dasarnya harus dasari Yesus Kristus. Amin. Dibangun permata, rumput, tapi nanti yang ketiga itu terakhir nanti diuji sama Tuhan, tahan uji apa enggak. Keadilan. Tuhan. Sekarang giliran. Halo. Halo. Jadi yang aku Halo. dapat dari khotbah kemarin 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 6. Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, menyiram, tetapi memberi pertumbuhan. Jadi, kita itu enggak perlu berdiskusi tentang siapa kayak saya pendeta itu tulang kontes. Tulang kontes Joel menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Udah sih, itu aja. Hebat. Ya. Wandi dengan kasih Tuhan. Minta Wandi ya. Saya kira dari 1 Korintus 3 ini yang ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kalau kita ada yang mau mengganggu tubuh kita atau jiwa kita, maka ada Allah yang akan membantu kita, menolong kita, dan juga akan bait Allah yang kudus. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Ko Andi makin diberkati Tuhan dan minggu depan kayaknya bisa khotbah ini Ko Andi ini.
Selanjutnya, Mbak yang paling cantik, Mbak Novi. Silakan, monggo. Mas Yogi sudah ada, Mbak Lia, Mbak Winda sudah ada. Oke. Halo. Halo. Kalau saya itu firman Tuhan yang kemarin minggu itu kan kita itu baiknya Allah. Kita itu adalah gerejanya, bagian Tuhan Yesus. Jadi kita harus menjaga bangunan itu loh, tubuh kita itu harus dijaga benar-benar. Pondasi itu harus dari Yesus. Material yang luar yang apa ya? Yang berkualitas ya. Kita harus membangun, berarti kita siap dibangun, kita mau membangun, Tuhan Yesus mau membangun tubuh hidup kita dan kita siap dibangun oleh Tuhan Yesus. Dan yang terakhir bagi saya itu ada waktunya Tuhan untuk menguji bangunan itu. Bangunan itu berarti hidup kita. Apakah itu bangunan itu kokoh atau kuat atau enggak gitu. Tuhan pasti ada waktunya, ada saatnya. Berarti kalau sudah ada waktu, saat Tuhan menguji gitu. Jadi jangan ada toleransi. Berarti Tuhan sudah bilang ada waktu Tuhan, ada Tuhan mau uji bangunan itu. Berarti kita harus siap-siap waspada gitu loh hitungannya. Kita harus pertama fondasi yang harus fondasinya itu dari Tuhan Yesus. Material yang kualitas yang bermutu, yang berarti kita harus menjaga. Iman kita harus dijaga dan kita harus, kalau saya menurut saya harus siap diuji, siap ditimpa lagi, dibentuk sama Tuhan. Apapun itu kita harus siap gitu. Bangunan kita harus kuat dan iman kita harus tidak ada toleransi. Nah, iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, seluruhnya hanya ada dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan Yesus gitu aja. Terima kasih. Hanya itu, Mak Ifraim, monggo. Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan, dahsyat. Jemaat dia semakin luar biasa. Dilanjut dengan Mas Yogi yang terkasih. Silakan. Wah, saya dikasih ya, Bu ya. Benar sekali. Halo, salam. Halo. Halo. Gelap sekali. Halo. Kalau saya nyambung kemarin itu waktu saya nyampein renungan itu hidup satuan, hidup itu satu tujuan, dan Pak Pentas kemarin kalau saya boleh apa yang namanya berpendapat dasarnya Kristus, materialnya dan akhirnya kan tahun uji. Kalau jawaban selain kita tujuan hidup dan akhirnya dari semuanya itu apa yang kita punya, apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan, semuanya ada yang namanya tanggung jawab.
Suara apa itu? ketika kita nanti kembali ke sana, apa hidup adalah pertanggungjawaban kepada saya. Puji Tuhan. Ya. Sudah, Luar biasa. Bu. Itu wifi itu bermasalah. Yang terakhirnya sangat jelas, tapi di awal seperti suara robot. Yang terkasih Mbak Lia Sinaga, silakan. Benar. Sebelum kita lanjut, ini ada pemberitahuan 10 beberapa menit ke depan nanti Zoom akan keluar. Nanti diklik lagi ya linknya karena ternyata Zoom-nya sudah berakhir. Monggo. Ada Mbak Lia? Mana apanya? Mbak Lia masih gorengi. Akhirnya Mbak Winda. Oh, Winda, Mbak Winda, Mbak Winda. Udah. Shalom. Shalom. Halo. Bagaimana kabar Mbak Winda? Dari khotbah kemarin yang saya dapat adalah ketika kita siap dibangun, ya kita akan dibangun. Tapi ketika kita nggak siap dibangun, ya udah Tuhan akan biarin, ya nggak dibiarin, tergantung dari diri kita sendiri. Gitu. Dah. Luar biasa. Luar biasa. Aku nggak jelas. Coba sekali lagi, Win. Harus kelihatan orangnya, nggak kelihatan orangnya. Ketika kita siap dibangun, Tuhan akan membangun kita. Tapi ketika kita tidak siap dibangun, ya sudah. Tapi tergantung dari diri kita sendiri. Kalau mau dibangun, ya dibangun. Kalau enggak, ya udah. Gitu. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu, Win. Konten dulu ya. Sekarang saya minta kepada sharingnya Ko Anton yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Ko Anton. Halo. Halo. Shalom. Oh ya, satu. Kemarin apa ya? Lupa. 1 Korintus 3 kemarin kok. Oh 1 iya, Korintus tentang 3. adanya perselisihan. Oh ya. Ya, benar. Perselisihan di situ dari saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Paulus. Tapi hendaknya semua itu nggak ada perselisihan karena kita itu satu dalam Kristus. Ya, disatukan dengan Kristus. Saya dari golongan mana, dari golongan Apolos maupun dari golongan Paulus. Tetapi yang terpenting adalah sendiri, karena yang terpenting di situ Yesus sendiri. Harus berfokus pada Yesus semuanya. Jangan saling bercerai-berai. Jangan saling itulah berkelompok-kelompok sendiri-sendiri gitu. Tapi kenyataan memang seperti itu. Sampai sekarang memang gereja seperti itu. Ada yang malah lebih runcing lagi. Ada yang mengatakan dari golongan Trinitas, ada dari Trinitarian, dari Sabelian, terus dari Unitarian.
Terus dari golongan Kristen sendiri juga sekarang ada di Kristen sendiri ada Kristen, ada karismatik, para jemaat sampai sekarang. HP siapa itu? HP-nya ada telepon itu, Pak Anton. HP siapa? HP-nya Pak Anton itu kayak. Oh, ya kan HP saya. Ya. Tiko, walaupun kuat mengikuti lewat online, ternyata meremah juga ya kok. Dan berkati kok. Makasih banyak. Saya minta sekarang suami saya Pak Saribu. Masih ada waktu ini, Amang? Ini 1 menit lagi berhenti. Karena saya lama ini. Begitu. Tunggu setelah. Apa tak keluarkan dulu ya? Karena ini sudah mau keluar. Nanti gantung, nggak enak. Oke, keluarkannya. Bentar. Wes. Wes. Shalom saudara-saudara. Shalom. Apapun berada. Kalau minggu kemarin itu ya menarik. Saya pribadi nanti ini diubahkan Tuhan melalui ini. Firman ini memang menarik. Kalau saya ikutin dan saya artikan tentang khotbah kemarin ini, Tuhan itu menginginkan karena tubuh kita ini kan adalah bait Allah. Jadi Tuhan menginginkan kita itu supaya bertumbuh. Jangan hanya susu aja terus, susu aja. Tidak ada pertumbuhan. Maksudnya jangan hanya itu aja kita ini. Seperti saya pribadi, jangan hanya pribadi saya aja, jangan seperti ini begini saja saya. Maunya saya makin hari makin kuat, makin dahsyat dan bisa masuk yang keras-keras. Susu tok. Supaya nanti kita di akhir zaman bisa diuji Tuhan satu persatu dan kita tahan uji. Amin. Terus tentang perselisihan seperti yang disampaikan Ko Anton sama semua itu sama saudara-saudara juga hampir sama seperti saya. Memang banyak sekarang ini seperti yang dibilang Bapak Pendeta kita yang hari Minggu itu, kadang orang manusia ini mendewakan manusia. Kalau tidak Gilbert Lumendong yang pendetanya dia tidak pergi ke gereja. Kalau tidak Pendeta Yoel yang khotbah di gereja dia tidak pergi ke gereja. Kalau Pak Pontas yang datang, buat apa itu? Ibaratnya, mohon maaf. Padahal semuanya hanya mudah-mudahan kita ini tidak ada seperti itu. Saya yakin siapapun pendetanya yang datang ke tempat kita ini pasti kita terima dengan baik. Amin. Jadi artinya kalau yang saya ambil kesimpulannya dalam
minggu kemarin itu Tuhan menginginkan tubuh dan jiwa kita ini semakin hari semakin bertumbuh, jangan semakin turun. Nggak bisa pun bertumbuh, paling tidak tanda turun praktis. Itu menurut saya. Terima kasih. Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, Pak Pasar, Tuhan. Dengan khotbah kemarin katanya sangat diberkati Tuhan. Amin. Sekarang Kiran Aditya Herpat. Shalom. 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 Saya disampaikan minggu kemarin tentang perselisihan. Dengan tentang perselisihan di antara umat kita bersaudara, tidak ada saling rasa marah-marahan atau bertengkar. Kita semua itu satu iman, harus bersaudara untuk selamanya. Itu aja. Amin. Sekarang saya minta dengan hormat Ibu Diana Sinaga. Mandi udah belum? Sudah. Mandi si hotang. Yang belum olah. Kalau saya mencatat itu judulnya kemarin itu proyek pembangunan seumur hidup. Nah, yang saya catat, mungkin kalau nggak ada catatan nggak ingat kali saya. Selanjutnya poin-poinnya itu diawali dengan bagaimana membangun dengan benar. Bagaimana membangun dengan benar? Yang pertama dengan pondasi Yesus Kristus. Jadi pondasi kita tetap kuat. Jadi firman Tuhan itu penginjilan Injil itu pondasi. Jadi bukan mengenai yang firman Tuhan yang enak-enak aja katanya kan seperti itu. Bukan hanya firman Tuhan tentang berkat-berkat saja. Injil yang utuh adalah kelahiran Yesus, kehidupan pelayanan Yesus, kematian, kebangkitan, nah sampai berangkat ke surga itu Injil. Kasih. Yang kedua, bagaimana membangun dengan benar, yaitu dengan bahan yang bagus, bahkan yang terbaik. Mungkin kalau bahan bangunan itu kan ada KW1, KW2, KW3. Ini bukan yang KW, yaitu bahan yang paling the best, good quality, yang terbaik. Kalau mau membangun kehidupan kita, kehidupan proyeknya Tuhan ini, Tuhan maunya proyeknya Tuhan itu membangun diri kita adalah dengan bahan-bahan yang terbaik, bukan bahan-bahan yang KW, bukan bahan-bahan yang meskipun KW1 itu bagus, nyaris sempurna, tapi itu KW, masih tiruan. Tuhan maunya membangun kita adalah dengan bahan yang terbaik. Nah, yang ketiga, bagaimana membangun dengan benar, yaitu membangun dengan serius. Membangun dengan serius itu Tuhan mengatakan apabila kita membangun rumah, kita harus duduk, diam, merenungkan, merancangkan yang terbaik. Itu membangun dengan serius. Kalau setahu saya, tadi pagi itu saya melihat video itu seorang itu membangun kamar mandi itu kusennya terbalik. Maksudnya benar, air supaya nggak ngalir keluar, tapi itu salah. Jadi dia tidak mikir, menganggap itu benar. Dia nggak serius, tidak menerima pendapat orang lain. Nah, Tuhan itu membangun kita itu dengan serius, mulai dari kandungan. Sebelum kita dikandung ibu kita, Tuhan itu sudah merancangkan masa depan kita. Tuhan itu sudah menentukan bagaimana kita. Nah, Tuhan itu sudah menentukan kita itu anak-anaknya adalah anak-anak yang luar biasa. Nah, itu Tuhan itu membangun, itu proyeknya Tuhan. Proyek Tuhan itu mulai dari sebelum kita dikandung sampai pada masanya dipanggil kita itu orang sukses, kita itu orang diberkati, kita itu orang yang
dipakai Tuhan luar biasa. Nah, kesimpulannya yang kemarin Pak Kontak nyatakan adalah bangunan yang sudah Tuhan bangun, yang sudah terbentuk dalam kehidupan kita itu harus diuji. Bangunan itu kokoh atau tidak. Ketika ada badai, ada angin, ada puting beliung, apakah gentengnya rontok, apakah temboknya roboh. Begitu juga kehidupan kita. Pada saat ada badai masalah, apakah iman kita rontok, apakah iman kita merotoli satu-satu. Nah, itu diuji dengan segala permasalahan yang ada di kehidupan ini. Bangunan itu diuji. Dan itu tidak ada pilihan lain. Memang harus diuji. Kita tidak ada pilihan. Kita harus memilih hidup baik atau enggak. Enggak ada. Kita harus bisa melewati ujian yang bangunan itu. Bangunan yang mau diuji. Itu semuanya harus kita lewati. Nah, itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tadi saya mendengar ada tentang kalau Bapak Pasaribu bilang, saya enggak mau makan minum susu-susu aja. Ya, betul, itu bagus memang. Memang kita jangan selalu minum susu aja. Ya, minum susu itu biasanya bayi-bayi, balita-balita. Kita ini sudah seharusnya bukan bayi-bayi rohani. Kalau kita minta susu terus, makanan yang lunak-lunak, itu tandanya kita tidak mengalami pertumbuhan. Yang harusnya sudah usia remaja, seperti Efraim Randi yang sudah tidak harus minum susu dan bubur, kalau masih minta susu dan bubur itu tandanya cacat, tidak bertumbuh. Cacat, tidak bertumbuh. Kalau mintanya yang enak-enak terus. Makanan harus dicoba, katanya jengkol harus dicoba, kita harus dicoba. Nah, seperti itu. Jadi makanan yang keras-keras ya Pak. Pasaribu bilang saya enggak mau susu terus, saya harus makan yang keras-keras supaya apa? Terlatih lidah kita, gigi kita, serahang kita semakin keras, semakin kuat. Tahan uji. Itu sama dengan bangunan kita diuji. Dan mengenai perselisihan, golongan ini, golongan itu. Nah, kita harus pintar-pintar dan cerdas. Kita ini adalah satu tubuh di dalam Tuhan, satu pemikiran di dalam Tuhan. Proyek Tuhan adalah memenangkan banyak jiwa. Surga harus dipenuhi dengan jiwa-jiwa, bukan neraka yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Amin. Khotbah ini namanya. Uji nama Tuhan. Saya serahkan sama Ibu Efraim. Monggo, Bu. Saya selalu semangat. Semua kotbah udah sangat enak. Ini ditambah jadi enak sekali. Gunanya ada sharing kan saudara, jadi kita mengetahui seperti apa kemampuan teman-teman kita ini menangkap setiap khotbah yang diberikan pendeta kita kan. Terkadang kita berbeda dengan yang lain. Jadi penjelasan pendeta kadang bahasanya terlalu berat. Datang teman kita menjelaskan dengan bahasa ringan langsung masuk ke otak kita. Nah, inilah gunanya sharing. Jadi, yang saya tangkap tadi itu, sebelum saya juga memberikan pendapat, saya tadi sering-sering saudara-saudara semua. Yang pertama itu Bang Efraim. Bang Efraim bilang tadi, dasarnya Yesus Kristus. Materialnya ada bermacam-macam, ada permata, ada emas. Nah, tergantung kita memakainya. Tetapi nanti Tuhan akan mengujinya pada akhirnya, katanya. Menarik sekali. Dan mulai ada pertumbuhan juga anak-anak ini. Terus, tadi Randi itu menarik juga Randi itu. Singkat tapi sangat-sangat enak memang. Dia bilang, kita tidak perlu berselisih pendeta. Tulang pontas pendeta aku, katanya. Kan dia udah jatuh cinta sama tulang pontas. Nah, tulang Joel. Ingat tulang Joel. Entah dari mana dia ingat tulang Joel itu, nggak tahu lah. Intinya karena sama-sama ke Isja, udah cinta ke Isja. Jadi dia ingatlah tulangnya pontas dan tulangnya Joel. Tetapi tulang pontas katanya yang menanam, tulang Joel yang menyiram.
Tuhan Yesus yang memberi pertumbuhan. Luar biasa, saudara. Memang. Terus yang ketiga itu tadi kok Andi. Tingkat kurang. Tapi Andi memang bisa ini jadi wakil Pak Pendeta ini. Karena dia itu mengambil ayat benar-benar luar biasa dan singkat, padat dan jelas. Dia bilang kita ini baik Tuhan. Jadi yang namanya baik Tuhan harus dijaga benar-benar. Terus yang keempat, Mbak Novi yang paling cantik. Tadi dia berpendapat seperti ini. Sharingnya seperti ini. Kita ini adalah bait Allah. Sama Klandi. Kok bisa sama orang ini? Takutnya orang ini sebelum sharing udah teleponan. Makanya bingung kok bisa sama orang ini. Karena kita bait Allah, jadi kita menjaga tubuh kita. Tuhan Yesus membangun tubuh kita dengan fondasi yang kokoh. Dan akhirnya nanti Tuhan akan mengujinya. Itu. Jadi kita harus waspada. Kapanpun menguji, kita harus siap. Sebab hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Jadi tidak ada toleransi. Kita harus benar-benar kapan saja diuji sama Tuhan. Oke Mbak Nopi, sip, Tuhan Yesus memberkati. Terus Mas Yogi yang paling ganteng di Gesja itu, dia itu dari awal suaranya seperti dari awal tadi suaranya seperti nggak jelas, seperti kadang seperti dia akhirnya dapat saya tangkap seperti ini. Dia bilang hidup itu pilihan, hidup itu tujuan, hidup itu adalah pertanggungjawaban. Hanya itu yang dapat saya cerna. Tuhan Yesus memberkati. Terus Mbak Winda mengatakan seperti ini sharingnya. Nah, kita ini bangunan Allah. Kalau kita siap dibangun ya dibangun, kalau nggak siap ya nggak dibangun. Nah, ini menurut saya ini karena pengaruh hujan dia mendung-mendung jadinya Winda seperti ini. Tapi memang benar apa yang dibilang. Kalau kita nggak siap dibangun, Tuhan nggak mau membangun kita. Ngapain capek-capek? Banyak di sana yang mau dibangun Tuhan. Jadi nggak usah jadi orang. Kalau memang nggak mau dibangun ya monggo silakan gitu ya Win. Nah, terus tadi itu Anton ini pintar juga nih, walaupun hanya mengikuti lewat online, tapi kepikiran luar biasa. Katanya seperti ini, tidak ada perselisihan. Karena kita satu di dalam Kristus, yang terpenting itu adalah Yesus. Harus fokus sama Yesus. Jangan kita sampai bercerai-berai. Kata Ko Anton. Tolong memberkati Ko, terima kasih. Sekarang ini dapat Pak Pasaribu yang paling ganteng di jemaat Gesja dan di ini ada 3 ganteng. Pendapatnya menarik saudara. Katanya dia mau berubah. Dia nggak mau susu aja katanya. Keras. Jadi nanti itu usahakan khotbahnya yang keras itu. Kalau ada yang itu, ada yang singgung langsung bacakan ayatnya toh. Karena dia yang mau yang ringan-ringan. Jangan hanya susu aja. Harus bisa terima yang keras-keras agar akhirnya nanti kita siap uji katanya kan. Nah, jadi tadi singgung juga jangan sampai mendewakan manusia. Siapapun pendetanya pasti kita terima dengan baik katanya kan. Tuhan inginkan kita bertumbuh katanya. Ada orang mendewakan kalau enggak pendeta Gilbert Bumonda enggak mau datang katanya kan, itu sangat benar. Emang kita kenapa harus melihat pendetanya? Emang kalau pendeta Pontas ada apa dengan dia? Kalau pendeta Mas Yogi ada apa dengan dia? Kita kan melihat Tuhan di sana. Kalau kita melihat pendetanya, jangan-jangan kita jatuh cinta sama pendetanya gitu? Enggak boleh. Nah, seperti itu. Terus tadi Mas Aditya,
Mas Adidiana itu perselisihan katanya. Kita tidak boleh marah-marahan katanya. Atau bertengkar. Kita semua bersaudara katanya. Amin. Tuhan Yesus berkati Mas Aditya. Itu benar sekali. Marahnya Bang. Nah, Bu Diana ini sungguh luar biasa. Luar biasa. Saking luar biasanya menerangkannya aku gimana ya? Nah, ada poin-poinnya tadi. Membangun yang benar dengan dasar Yesus Kristus. Yang saya tangkap seperti itu. Terus yang kedua itu membangun dengan material apa? Materialnya harus yang terbaik, kualitas terbaik. Jangan KW-KW-an. Walaupun KW bagus, tapi itu bangun kualitas terbaik seperti itu. Terus poin yang ada lagi tadi tambahannya, membangun harus serius, harus duduk dulu hitung apa yang dibutuhkan di sana. Jangan membangun hanya setengah-setengah. Dan itu membangun kita dengan serius. Dari semenjak kita lahir, Tuhan sudah merencanakan semua yang terbaik untuk kita. Seperti itu ya Ida. Semua dibangun dengan luar biasa. Amin. Untuk tahan uji. Kira-kira seperti itu ya Ida. Poin-poinnya itu luar biasa. Cuman karena tanganku udah pegal tadi menulisnya ya dimaklumi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kalau saya yang menarik itu sama seperti Pak Pasaribu ini. Saya ingat sama Pak Pasaribu sama Randi lah. Kemarin itu kan ada poin-poinnya. Judulnya itu kemarin proyek pembangunan seumur hidup. Namanya pembangunan seumur hidup, iya kan? Berarti pondasinya harus benar-benar kuat dong. Kalau dibilang proyek pembangunan 6 tahun, 3 tahun, kan itu berarti jangkauannya hanya 6 tahun tok. Lewat dari situ bisa dirobohkan lagi, kan seperti itu. Nah, ini seumur hidup. Berarti pondasinya harus benar, materialnya harus benar, membangunnya harus serius. Nah, gimana caranya membangunnya serius? Yang dibangun mau enggak? Yang dibangun mau, yang membangun enggak mau, gimana? Kan harus sepaket. Kata itu kan harus sepaket. Yang dibangun mau, yang membangun juga mau. Nah, jangan, terus yang kemarin gini juga. Yang menarik tadi dibilang Pak Pasaribu sama Brandi itu, jangan memilih-milih pendeta. Jangan mengkultuskan pendeta. Karena pendeta Simon di sana bisa membuat mujizat, kita tinggalkan SJ pergi kita ke Makassar mencari pendeta Simon. Kita udah lebih mengkultuskan pendeta Simon daripada Tuhan Yesus. Dia bisa memberikan mujizat kan karena Yesus, bukan pendeta Simonnya yang luar biasa. Di GSJ pun bisa terjadi seperti itu, saudaraku. Jangan main-main sama pendeta Pontas, luar biasa. Nah, jangan mengkultuskan. Nah, contohnya seperti saya kan, saya itu sangat senang berkhotbah dengar Bu Diana. Jujur aja, kalau saya Bu Diana yang khotbah, oh semangat kali aku dari rumah itu kan. Bu Diana itu khotbahnya singkat, dan jelas dan gampang, aku ingat. Nah, sayang kata ibu ini kayaknya cuma sekali 2 bulan apa sekali 3 bulan. Sih di gereja kita itu kan ada pendeta 3. Bagi kita itu 2 kali, masih oke sekali, ibu Diana sekali. Jadi tiap bulan dapat gitu loh. Jadi warna-warni dia itu. Bukan mengkultuskan Bu Diana. Mau siapapun itu berkhotbah di situ, mau Ajuapon, mau Pak Madi, kita akan datang dari rumah karena kita bukan melihat pengkhotbahnya, melihat Tuhan yang hadir di sana.
Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke Saya serahkan kepada pendeta kita yang terhebat. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Saya diberkati luar biasa malam hari ini. Kalau hari Minggu saya khotbah itu saudara yang duduk diam dan menikmati. Nah, kalau kakak seperti ini saudara yang berbicara, saya yang duduk dan menikmati. Rasanya seperti minum air yang segar dan sungguh-sungguh menyegarkan. Seperti susu, minum susu. Lama-lama jemaat gereja nanti nggak pada doyan sama susu. Oke, puji Tuhan. Tapi saya mendengar Bapak Ibu Saudara memberikan sharing. Saya diberkati loh saudara. Jadi yang pertama saya jadi disegarkan kembali dengan khotbah yang saya sampaikan. Kadang apa yang saya sampaikan kemarin itu kadang sudah ada yang lupa, tapi Bapak Ibu Saudara membukakan kembali rasanya kok semakin mantap gitu saudara. Jadi luar biasa dan semakin diperdalam, semakin diperbesar, dikembangkan, itu sangat memberkati saya. Jadi saudara sedang memberkati sesama malam hari ini. Dan saya melihat malam ini sepertinya khotbah yang minggu kemarin dari awal sampai selesai sepertinya tidak ada yang terlewatkan satu kata pun. Saudara, sepertinya saudara nikmati semua dan saya senang sekali. Dan itu salah satu dampaknya membuat saya semakin senang untuk berkhotbah. Semakin senang untuk membuat sesuatu yang baru, yang segar dan yang menarik. Itu dampaknya. Dan saya sebenarnya ingin yang berkhotbah itu ada Ibu Diana, ada Mas Yogi, bahkan bukan hanya itu, ada Ibu Efraim, ada Bapak Seribu, yang lain-lain. Suatu saat nanti kita akan berdiri dan menyampaikan firman Tuhan. Nah, saya selalu rindu Bapak Ibu Saudara. Saya sebenarnya ingin, ayo kita semua ambil bagian. Ibu Diana, Mas Yogi, tapi kadangkala mereka tidak siap. Jadi saya yang selalu siap. Gitu. Saya yang selalu siap. Sekalipun mereka tidak siap, saya selalu siap. Karena firman tidak pernah kehabisan. Sekalipun kita rasanya tidak ada firman, firman tidak pernah kehabisan. Kebenaran tidak pernah habis. Selalu baru setiap hari. Dan saya berdoa semua kita semakin hari semakin bertumbuh. Kalau saya lihat Bapak Ibu Saudara menyampaikan sharing malam hari ini, saya berpikir jemaat gereja ternyata pintar-pintar luar biasa. Kemudian hanya satu yang saya pikirkan, hanya satu yang perlu, yaitu Roh Kudus meniram. Kita sudah dengar khotbah, dengar firman Tuhan. Hanya satu lagi, yaitu Roh Kudus meniram hati kita, meniram hidup kita, supaya benih-benih firman yang kita sudah kita terima itu disiram dan itu bertumbuh semuanya. Wow, luar biasa. Saya berdoa Ko Anton disiram sama Roh Kudus, kemudian Ko Andi, Papa Seribu, Gue Prime, semua kita kemudian bertumbuh, bukan lagi sekedar di otak kita, tetapi itu menjadi sebuah gaya hidup, saudara-saudara. Wow, luar biasa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Berbahagialah orang yang ikut berkomunitas malam hari ini. Wow, luar biasa. Pasti sungguh-sungguh diberkati. Yang tidak ikut malam hari ini, pasti mereka sangat-sangat rugi sekali.
Haleluya. Oke, terima kasih. Minggu depan, tanggal 28 minggu yang terakhir. Yang bertugas minggu depan, Ko Andi. Kalau bisa setiap KKA saya minta tolong Ko Andi yang menyusun jadwal ya. Nah, jadi supaya Ko Andi menyusun minggu depan siapa yang memimpin lagu, siapa yang memimpin sharing. Bahkan nanti bulan Januari Ko Andi langsung susun 1 bulan seperti itu. Supaya kita semua punya apa namanya bagian, punya proyek. Amin, Ko Andi. Oke. Mari kita akhiri komsel kita malam hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Bapa, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau besar. Oh, ada yang menanam, ada yang menyiram. Sekarang Tuhan yang memberi pertumbuhan lewat Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa Roh Kudus yang memberi pertumbuhan, kami semuanya tidak jadi apa-apa. Itu sebabnya bagian kami Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu, di hadirat-Mu, dan mengizinkan Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus lawat kami di dalam nama Yesus. Kami menjadi bodoh kalau tanpa Roh Kudus. Oh, sepintar apapun kami tidak akan pernah hebat tanpa Roh Kudus. Oh, kami tundukkan hati kami tundukkan pikiran kami di bawah otoritas Roh Kudus di dalam nama Yesus. Oh, segala roh kesombongan, kecongkakan Tuhan kami singkirkan. Kami berdoa Roh Kudus yang memberkati kami. Roh hikmat pewahyuan dicurahkan atas kami. Oh, diperkaya setiap kami dengan firman. Dan kami berdoa supaya setiap firman menjadi daging. Firman menjadi daging. Firman menjadi daging. Hidup dalam hidup setiap kami. Setiap kami memancarkan firman. Memancarkan kehidupan. Di mana kami ada, banyak orang diberkati. Lewat hidup kami. Oh, Roh Kudus. Demi nama Yesus. Setiap kami yang bergabung malam ini. Ada Ko Anton, ada Ko Andi Tuhan, ada Bapak Pasaribu, Efraim, Randi, Efraim, ada Mbak Novia Tuhan, ada Mas Yogi, Mbak Winda, ada Mas Aditya ya Tuhan, ada Ko Anton, ada kami semua di sini. Tuhan berkati jamaah dalam nama Yesus, penuhkan dengan Roh-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus bergairah bagi Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam ini. Terima kasih buat anak-anakmu yang melayani, hamba-hambamu yang melayani. Demi nama Yesus, panjang malam ini kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Bahkan selama-lamanya. Demi nama Yesus, berkati kesehatan kami, usaha pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami. Di dalam nama Yesus. Yang belum bisa gabung malam ini kami berdoa minggu depan. Mereka haus rindu bergabung bersama kami. Di dalam nama Yesus. Turunlah anugerah Bapa, kasih dari Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian dan mulai malam ini sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus, setiap kita yang percaya terima dengan iman sambil berkata haleluya. Amin. Puji Tuhan.